Halo teman-teman saya ya, kita berbicara soal anxiety, cemas ya. Jadi teman saya ini menelpon dan juga WA saya, dia tulisannya gini. Dokter, saya udah 3 tahun, bayangkan 3 tahun itu dia mengalami kondisi yang disebut dengan anxiety psikosomatis ya. Nah, kalau dari tulisannya berarti teman saya ini udah tahu apa itu psikosomatis sama anxiety. Nah, teman-teman yang mungkin agak bingung dengan istilah ini, dokter ceritakan dulu ya. Psikosomatis itu adalah berasal dari 2 kata, tapi intinya itu adalah gejala fisik yang disebabkan karena pikiran alam bawah sadarnya. Artinya ketika orang menderita sakit mah yang tidak hilang-hilang, pusing, vertigo, badannya lemes, badannya sakit, disebabkan oleh kecemasan, rasa khawatir ya, rasa depresi gitu ya. Nah, sedangkan anxiety itu istilah lain sebenarnya, tapi kalau kita menerjemahkan anxiety sebenarnya itu artinya cemas. Nah, tetapi cemas itu kan wajar terjadi pada semua orang. Tetapi kalau sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, mengganggu aktivitas, dan sampai bisa membuat orang masuk rumah sakit, berarti kita berhadapan dengan cemas yang berlebihan atau anxiety disorder. Tapi intinya sama, antara psikomatis, cemas berlebihan, atau anxiety disorder itu sama saja. Nah, teman-teman yang mengalami gangguan seperti ini, itu fokusnya harusnya di pikiran alam bawah sadarnya, bukan di gejala fisiknya. Memang ketika orang mengalami gejala fisik yang disebabkan karena cemas, gejala fisiknya diobati. Tetapi kalau kita hanya fokus di gejala fisiknya, biasanya gejala fisiknya akan muncul secara terus-menerus tergantung trigger yang menyebabkan. Nah, untuk menghilangkan secara total, kita harus melakukan terapi terhadap pikirannya. Nah, karena anxiety itu terletak di pikiran alam bawah sadar, jadi untuk mengubah itu kita bisa melakukan beberapa hal. Pertama, kita melakukan yang namanya self hypnosis, yaitu menghipnotis diri sendiri. Nanti topik tentang bagaimana kita mampu menghipnotis diri sendiri, dokter akan berbicara lewat video yang lain. Nah, ketika kita mampu melakukan self hypnosis, kita melakukan sugesti tergantung dari permasalahan yang ada. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan afirmasi. Afirmasi itu adalah kalimat positif yang diucapkan terus-menerus berkali-kali. Nanti kalimat positif yang diucapkan itu akan menjadi keyakinan seseorang yang tadinya mungkin takut menjadi sosok yang berani. Nah, hipnoterapi dengan afirmasi itu mirip-mirip saja ya, karena dia tujuannya adalah mengubah pikiran alam bawah sadarnya. Tetapi bedanya kalau hipnoterapi kita melalui proses yang disebut menurunkan gelombang pikiran seseorang. Lalu kita sugesti ketika kita yakin gelombang pikirannya sudah di gelombang alfa atau theta. Sedangkan afirmasi itu beranggapan kalau dilakukan berulang-ulang, maka tetap saja kalimat yang kita ucapkan itu akan menembus pikiran bawah sadar seseorang. Oke, dokter sudah bisa menjawab ya, bagaimana kita menghilangkan psikosomatis atau anxiety itu walaupun sudah 3 tahun. Tetap semangat.